Yang kedua, hablum minan nas. Yang kedua, banyak orang yang ketika mau mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena dosanya kepada kedua orang tuanya. Ya dende, usari batang, usari batang. Yang masih hidup orang tuanya, yang masih hidup bapaknya, mamanya, tolong diperhatikan baik-baik itu keduanya, apalagi yang namanya ibu. Ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kakinya ibu. Artinya apa? Siapa yang ingin sukses kehidupannya di dunia ini, siapa yang mau lancar rezekinya, siapa yang mau bagus kehidupannya, siapa yang mau sehat selalu, cintailah dan sayangilah kedua orang tua kita, apalagi yang namanya ibu. Tidak sedikit orang-orang yang ketika mau mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gara-gara apa? Nangai dapat diparisi amanah atinna makna watunna nemae sehat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jadi tolong perhatikan baik-baik yang namanya orang tua, apalagi yang namanya ibu. Jangan biarkan tidur dalam keadaan tersiksa. Kenapa dia tersiksa? Ikan dalam kamar tak lengkap ya, kita punya kamar tidur lengkap, kita punya kamar lengkap, ada AC-nya, ada spring bed-nya, ya, pokoknya serba mewah di dalam kamar. Sikalina mana apa ginagatin roy kasur saleang at tahun-tahun belum diganti-ganti. Nah, kok tega-tega banget sih kita seperti itu? Kok tega-teganya? Sungguh teganya dirimu teganya. Kenapa kita tega begitu? Membiarkan ibu kita tidur dalam keadaan tersiksa, sementara kita tidur dalam keadaan enak-enak. Siapa seorang anak yang setiap malam tidur nyaman-nyaman, tidur enak-enak, tapi mamanya selalu tidur dalam tersiksa setiap malam, maka anak itu setiap malam bikin dosa besar. Ada bahayanan tustas bahaya iya. Resona lagi tahu-tahu anja si Allah tidak bisa kita balas. Apalagi kalau berpuluh-puluh tahun memang makin apa rutusu. Napelihara, dijaga dengan penuh cinta dan kasih sayang, dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jasanya saja yang satu hari tidak bisa kita balas. Nah, kita punya orang tua, apalagi ibu. Tidak ada seorang anak di dunia ini yang bisa membalas jasa dan kebaikan dari kedua orang tuanya, apalagi yang namanya ibu. Yang satu hari saja tenan aku dibalas, apalagi kuna 10 tahun nih. Tenan kawan-kawan tenan kasih bapak. Aku lebih perhatikan nih cowoknya atau ceweknya daripada makna. Betul tidak? Betul. Sudah diterima gaji, mamanya minta dibelikan mie titik, nah nawa-nawa doa, nah jaya alasan nah, nakanajakkan lagi setekanan darah, banyak lalu minyak bro. Kacinai, sana Cina na balian, sama Cina. Gampangnya pun aero gini panahon dia punya tekanan darah, di samping dibelikan mie titik, belikan tongi buah pir. Nah tahu na ustaz kah? Tahu dia na sama nak kebiasaan kau. Jadi siapa yang ingin cepat turun dia punya tekanan darah, makan buah pir, makan bonte, yang Sprite. Nah, bagus tuh Sprite, tapi jangan setiap hari, karena busanya itu adalah racun, bisa merusak kita punya jantung. Beda kalau yang alami. Apa itu yang alami? Buah-buahan. Jadi punah, ergingan dicoto kali yang dicoto, mana si kita aja. Yang penting balian togi buah-buahan, supaya dia punya tekanan darah cepat turun. Amin ya rabbal alamin. Amana pala mititina sa balaka mo na bal. Amana pala sa atin na sa balaka mo na bal. Si kanina abel ki cewek na. Tididit titit titik. Ini apa itu? Tididit titit titik. Tigidit. Ini sebagai saya. Ada yang tanya Kak, dia berbicara, Ustaz di mana Ki ambil itu nada dering Ustaz? Tididit titit titik, tigidit.
Bagusnya ada bentos-tos, kenapa? Seperti itu kuda yang berlari-lari. Mana gandut ya, atau anak itu di pari-pari. Jadi, nakal niata na. Nangis kalau kak saya tuh. Oh sayang, di mana kak sayang? Oh deh di rumah kak ini sayang. Rukung andre kodong mie goreng sayang. Nasi goreng, mie titik. Bisa kita belikan. Oh deh sayang. Emang berapa sih kalau itu? Dede, anak-anak lebar berapa sih? Iya. Sampai nggak mana palang salona nama-nama. Sekali na cewek na anak-anak lebar berapa sih? Iya. Di mana kita mau makan sayang, bilang mama gini nanti saya bonceng pokoknya anak galak jarek ko rossi dengan ko rossi. Coba lihat, rela berkorban kalau pacarnya, tapi tidak mau berkorban kalau mamanya. Naudzubillah min dzalik. Yang asing ini anak-anak kurang ngajar dengan kemayan. Ada yang mengasih lah baju-baju dan lain pun agak mengasih kan nih. Cewek ini nu perhatikan tapi ahmad, tidak nu perhatikan, betul tidak bu? Kadang-kadang agak-agak perhatikan tapi amanah tidak perhatikan. Enjok. Amanah suruh mengal leje nih, anu sana jambani boy. Jai kadang-kadang sikalina cewek namanya gimana Raja Wali namanya ini. Coba lihat, inilah kekurangan kita sebagai seorang anak memperhatikan orang tua. Ini nanti banyak anak-anak yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nasabat dosa anak manggil itu tuana. Naudzubillah min zalik summa naudzubillah. Ada sahabat Nabi yang bernama Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Nasabat dosa anak manggil itu tuana. Rugi ku cerita lah budu di nasabat tetes siapa nih barunya. Yang penting kalau mau dengar kisahnya Alqamah, buka kembali di YouTube Muhammad Basir TS. Nonton judulnya, dia punya ceramah ahli ibadah yang durhaka. Boyang dianjur judulnya ahli ibadah yang durhaka. Itu saya punya konten di YouTube Muhammad Basri TS. Jadi jangan sampai gara-gara ini tidak berbakti kepada orang tua, kita bisa mendapat celaka pada saat mau mati. Oh Ustaz, mati mimakku, mati mikodong manggiku, ante kama caraku, ero berbakti mangir dengan mereka. Gampang ji, kalau menyumbang di masjid, niatkan pahalanya untuk mama kita yang sudah meninggal. Bersedekah dengan makanan atau uang apa ke, ya niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Oh tuan rumah, oh tuan rumah, ada di kota-kota. Ada di kota-kota? Nah, niatkan mami ini pahalanya untuk almarhumah Ibu Salma. Niatkan mami pahalanya untuk Ibu Salma. Jangan mau lagi kalau Pak Ustaz kan. Tidak minta jangan bertanya lagi. Cuma ada dia yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi niatkan memang pahalanya. Ada tahu anak tidak mau berbakti sama mama, bapak, sama mati minta lalu ki. Jangan menjadi anak-anak yang durhaka karena orang tua kita sudah tidak ada lagi. Jangan lalu tetap berbakti kepada mereka meskipun tidak secara langsung, tapi dengan menitipkan pahala-pahala dari kebaikan yang kita berikan. Barat nukana anjo tomate alalan dikubur kan si mata atayang kiriman batu dari anak-anak. Ibu-ibu yang sudah mati, bapak-bapak yang sudah mati, setiap hari, setiap waktu, setiap malam menunggu kiriman-kiriman dari anak-anaknya. Ngapa mine kodong anakku? Nagalupa ito yang si bulan mikusarin natin apa kiriman na mangirinakke. Baik pun na si bulan di. Datang anak-anak 1 tahun tidak pernah nakirimkan apa-apa orang tuanya ketika berada di dalam kuburnya. Padahal ibu kita yang sudah meninggal, bapak kita yang sudah meninggal, setiap saat menunggu kiriman-kiriman dari kita supaya mereka bisa bahagia di dalam kuburnya. Kiriman apa yang ia tunggu? Tidak lain adalah bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa dari kita, sedekah-sedekah dari sedekah-sedekah yang kita berikan kepada sesama kita manusia. Ini yang selalu kita tunggu, baru mati berbakti kepada kedua orang tua kita, meskipun kedua orang tua kita sudah tidak ada lagi hidup di dunia ini. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu
dari kasih sayangnya. Tiada kerabat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Coba lihat jemaah ya. Betapa syahdunya, betapa hebatnya kalau kita sudah bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah kalau ini kita amalkan dengan baik, husnul khatimah, pada saat mau mati kita akan dapatkan dibisiki atau tena dibisiki dengan sendirinya Allah akan menolong kita. Bagaimana pertolongannya Allah? Ini kasih yang hambaku ketika hidupnya dulu begitu mencintai kedua orang tuanya, begitu memperhatikan kedua orang tuanya, apalagi hambaku ini rajin salat dan rajin beribadah. Amin ya rabbal alamin.